Selamat datang di video tugas sistem komunikasi serat optis tentang penggunaan media converter dengan Ethernet Fiber Switch oleh kelompok 4. Sebelum itu, mari kenalan dengan kami. Jadi kita memperkenalkan dulu. Dari aku dulu Safina STM sana. Aku Kaneta Evana. Aku Mutiara Pratiwi. Aku Putri Arifani Fadilah. Jadi pada percobaan media converter menggunakan fiber switch, di sini ada beberapa alat bahan yang digunakan. Yang pertama ada Ethernet fiber switch. Ini kondisi udah nyala ya, karena udah tersambung ke sumber daya listrik. Di sini ada 4 port, ada 2 port A sama 2 port B. Nanti port A ini dihubungin ke HTB B, yang port B dihubungin ke HTB A. Terus ini ada Ethernet, ini kehubung ke router pusat, punyanya UGM atau ISP-nya, supaya kita dapat internet di masing-masing laptop. Terus ini ada 4 HTB, 2 HTB A, 2 HTB B, nanti dihubungin ke Ethernet. Terus ini ada adapter buat HTB-nya. Kemudian sih ada fiber switch, ini buat menghubungin antara HTB ke Ethernet fiber switch. Di sini ada 4 ya guys. Ya, terus dia ada Ethernet juga, ini buat menghubungin antara HTB ke masing-masing laptop. Masih menggunakan 4, jadi Ethernetnya 4, fibernya 4, HTB-nya 4. Oke. Berikut adalah gambar topologi yang digunakan pada sistem pengujian ini. Sesuai penjelasan alat dan bahan sebelumnya, ada router, fiber switch, 2 jenis media converter atau HTB, laptop, kabel UDP atau Ethernet, dan fiber optic single mode. Ayo kita simak sama-sama penjelasan terkait rangkaian dan konfigurasi piranti-piranti tersebut. Pertama kita nyalain media converternya dulu, semuanya ke tunggu sampai ininya ada power LED-nya nyala. Ini tuh, jadi semua media covernya udah nyala semua. Terus selanjutnya kita akan hubungkan antara media converter ini ke Ethernet switch menggunakan single mode fiber. Jadi semua Ethernet fiber switch-nya sudah terhubung ke media converter HTB-A dan HTB sesuai dengan yang dijelaskan di awal, bahwa di port A ini kehubung ke HTB yang B, kemudian untuk yang port B ini kehubung ke HTB yang A. Jadi sini setiap HTB, keempat HTB itu kehubung ke setiap laptop masing-masing. Ada yang kehubung ke HTB A, ada yang kehubung ke HTB yang B. Menggunakan kabel Ethernet. Ya, terus tandanya di sini semua LED-nya sudah nyala semua. Nyala semua, sudah nyala, sudah nyala. Jadi sebelum kita memulai percobaan untuk Ethernet fiber switch-nya, kita konfigurasi laptop dulu, yaitu pertama firewall biar kita bisa saling ping antara 4 laptop ini. Kemudian ada konfigurasi untuk IP, dimana kita menggunakan jaringan 10.3952.0/24. Pertama sih ada IP-nya menggunakan 10.3952.24 dengan gateway 10.3952.254 DNS 10.13.10.13. Ini UGM. Ya, terus untuk laptop kedua sini pakai 10.3952.23. Kemudian yang sini 10.3952.22 dan yang sini 10.3952.21. Semua laptop ini sudah diatur firewall-nya untuk off. Tanda udah terhubung berarti udah kelihatan hotspot UGM ya guys. Kita pastiin wifi-nya sudah dimatiin. Semuanya udah ke Untuk konfigurasi IP-nya kita bisa masuk ke control panel, lalu network and sharing center, lalu pilih adapter setting, dan kita akan mematikan wifi terlebih dahulu.
Lalu kami memilih port yang digunakan untuk terhubung ke media converternya. Di sini memilih Internet Protocol version 4, lalu mengatur IP-nya sesuai yang telah ditentukan di awal. Nah, lalu masuk ke firewall agar setiap PC itu bisa saling ping. Nah, caranya itu dapat diikuti sesuai yang tertampil pada layar. Nah, selanjutnya ini kami akan melakukan ping, ini POV dari laptop 3 yang mengeping PC laptop 1, lalu dilanjut ke laptop 2, dan terakhir dilakukan mengeping ke laptop 4. Dan sudah berhasil melakukan ping semua, tandanya semua laptop sudah bisa saling terhubung. Nah, di sini kita udah bisa ngeping semua ya guys. Dari laptop 1 udah bisa ngeping ke laptop 4. Terus dari laptop 2 juga udah bisa ngeping dari laptop 1 sampai laptop 4. Laptop 3 juga udah, dan laptop 4 udah. Baik, selanjutnya di sini kami melakukan percobaan yaitu speed test baik pada laptop 1, 2, 3 dan juga 4. Namun di sini yang kami rekam yaitu POV dari laptop 3. Kita bisa masuk ke Chrome lalu mengetikkan speed test dan kita memilih speed test yang tertampil pada layar, lalu mengklik mulai untuk mengetes unduhan dan juga unggahan dari kecepatan internetnya. Dan tertampil bahwa unduhannya itu mendapatkan kekuatan 92,67 Mbps, dan untuk unggahannya itu 94,96 Mbps. Jadi hasilnya itu dari media converter yang A. Hasilnya downloadnya 93,93, uploadnya 88,8, sesuai sama Ethernet switch-nya itu maksimalkan 100 Mbps. Ini juga 90-an ke atas untuk unduhan dan unggahan. Di sini agak rendah karena ini menggunakan yang HTB yang sini juga agak rendah sama kayak yang ini. Karena menggunakan yang B. Pengujian konfigurasi LAN berbasis fiber optik, sistem dirancang untuk menghubungkan 4 laptop A, B, C, dan D ke jaringan menggunakan fiber switch sebagai pusat distribusi jaringan. Topologi yang digunakan menyerupai star topologi, di mana fiber switch menjadi pusat penghubung antar perangkat. Setiap laptop terhubung melalui media converter yang berfungsi mengonversi sinyal dari kabel UDP digunakan pada sisi laptop menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui kabel single mode fiber dan sebaliknya. Router berperan sebagai gateway yang menyediakan akses internet dan pengaturan IP, sedangkan fiber switch mengatur distribusi data antar perangkat melalui koneksi fiber optik dengan kecepatan tinggi dan redaman rendah. Di sini pada topologi ini terdapat pembagian layer atau lapisan sesuai dengan standar model OSI dan fungsi perangkatnya pada sistem komunikasi. Pertama, terdapat router yaitu sebagai network layer yang berada di layer 3 berdasarkan layer OSI yang berfungsi untuk mengatur routing atau pengalamatan IP antar jaringan menjadi gateway atau gerbang utama menuju jaringan lain. Terlihat IP yang digunakan adalah 10.3952.2004 dengan melakukan pengalihan paket data berdasarkan IP address. Dan kemudian layer selanjutnya terdapat layer 2 yaitu data link layer dengan perangkat fiber switch untuk mendistribusikan data antar perangkat yang berada di jaringan lokal berdasarkan perangkat menggunakan fiber optik sebagai media transmisi untuk memperluas jangkauan. Dapat disebut juga switch layer itu karena tidak melakukan routing, hanya switching frame. Perangkat ketiga yaitu media converter dengan layer OSI layer 1 atau physical layer yang berfungsi untuk mengubah sinyal dari UDP atau tembaga menjadi
menjadi fiber optik dan sebaliknya, tidak mengubah format data hanya mengonversi media fisik transmisi, sehingga perangkat yang menggunakan jenis kabel berbeda dapat saling terhubung. Perangkat terakhir yaitu berupa laptop atau PC. Di sini terdapat 4 PC yang merupakan layer OSI layer ke-7 sebagai application layer yang menjalankan aplikasi seperti browser dan pengujian lainnya. Berfungsi sebagai end device yang berkomunikasi melalui jaringan, mengirim dan menerima data ke jaringan melalui IP dengan gateway 10.39.52.254. Cara kerja sistem ini dimulai dari router yang terhubung ke fiber switch melalui kabel UTP. Fiber switch kemudian mendistribusikan data ke masing-masing laptop melalui kabel fiber optik. Pada sisi laptop, media converter menerima sinyal optik lalu mengubahnya kembali menjadi sinyal elektrik yang dapat dibaca oleh laptop melalui kabel UTP. Proses ini memastikan data dapat ditransmisikan dengan jarak yang lebih jauh dan kualitas koneksi yang stabil dibanding penggunaan kabel tembaga biasa. Hai guys, jadi kita udah selesai kan bikin videonya. Dan kesimpulannya, Keempat laptop kita berhasil saling ping dan bisa berhubung ke internet dengan optimal. Kemudian untuk hasil tes bandwidth-nya semua di bawah 100 Mbps. Jadi praktikum ini berhasil untuk unit 8 yaitu media converter menggunakan Ethernet fiber switch. Terima kasih guys. Bye.